Ibu Bapak, saudari dan saudara yang terkasih, tajuk renungan kita pada pagi ini, orang asing di jalan Emmaus. Tidak selalu dan serta-merta kita menyukai, apalagi menyambut orang asing. Kalau boleh memilih, kita cenderung kepada orang yang sudah kita kenal, entah karena asal, pekerjaan, domisili, dan seterusnya. Kita juga selalu cenderung memilih dengan siapa kita lebih elok bercakap-cakap dan duduk bersama. Pengalaman pada minggu-minggu pandemi COVID-19 ini, dan terutama sesudah pemberlakuan PSBB dengan alasan stay safe and healthy, niat kita untuk bertemu dan bertamu cium, sekurang-kurangnya dikondisikan untuk cium. Mungkin kita orang perorangan tidak cium, tapi karena kita mulai khawatir satu sama lain, nyali kita juga dikondisikan cium. Dengan alasan demi keselamatan dan kesehatan semua warga negara dan semua warga masyarakat, gereja kita pun menekankan semangat jaga jarak, cuci tangan, dan di rumah saja. Termasuk mengikuti ibadat Ekaristi atau ibadat sabda. Umumnya umat kita jaga jarak dengan merayakannya dari online saja. Kita pun ingin menepis label atau cap terlalu takut. Kita mau bersikap bijak, smart, at least supaya kita tidak menambah parah persoalan, tidak menjadi carrier. Dan secara positif kita berupaya supaya kita semua turut memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Itu baru sebagian dari persoalan Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Persoalan besar lainnya adalah persoalan ekonomi. Bagaimana mungkin sehat dan selamat kalau tidak ada makanan? Dengan pemberlakuan PSBB di berbagai kota dan tempat, kesulitan ekonomi semakin dirasakan dengan nyata. Jeritan kelaparan makin nyaring. Semisal kemarin televisi menayangkan bahwa di Jakarta beberapa penduduk DKI sudah tidur di tepi jalan. Kapan bencana ini berakhir? Dan kapan derita ini selesai? Dari mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan? Disitulah lalu saya pikir tajuk orang asing di jalan Emmaus mempunyai pesan yang mendalam bagi kita. Bacaan-bacaan liturgis bukan hanya tentang kisah Emmaus, tapi juga kisah Rasul yang berisikan pidato Petrus atau surat Petrus kepada surat pastoralnya kepada umatnya, mengatakan bahwa nampaknya penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Penderitaan itu mesti dilalui dan harus diatasi. Kita sesungguhnya tentu percaya Tuhan akan memberi lebih dari cukup kemungkinan, peluang dan kekuatan untuk menang. Seperti para ahli suka berkata, cukup makanan untuk semua penduduk bumi ini. Tapi ada orang yang mengambil terlalu banyak, dan ada orang yang tidak kebagian. Petrus dalam kedua bacaan pertama 1 dan 2 ingin menegaskan kepada kita dengan mengutip Daud
penderitaan tidak pertama-tama merupakan hukuman. Yesus sendiri mengalami kesulitan, derita, dan kematian di salib. Maka peristiwa kesulitan, peristiwa penderitaan termasuk pandemi COVID-19 menyadarkan dan menguatkan kita untuk menyambut sesuatu yang lebih baik yang sedang disiapkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing dan bagi semua manusia. Saya melihat Tuhan senantiasa menyapa kita atas berbagai cara, walaupun tidak senantiasa cara dan bentuk itu kita sukai. Pelajaran kita dan renungan kita pada perayaan ini, orang asing di jalan Emmaus. Tuhan memberikan pertolongan menurut caranya dan bahkan melalui orang asing. Pertolongan melalui orang asing itu, kesatu adalah refocus dan recenter. Saudara-saudara, ibu bapak yang misalnya menggunakan GPS ketika mengendara, apakah itu GPS dari Google atau dari Waze, kalau kita tersesat, makin jauh dari tujuan, kita pencet tombol recenter dan akan datang suara robot itu. Mungkin disuruh kita putar balik, tapi dengan tindakan itulah kita dimungkinkan keluar lebih cepat dari kesulitan dan sampai kepada tujuan. Bukan saja dalam keadaan kesulitan kita salfok, dalam hal-hal yang biasa pun kita sering salfok, salah fokus. Kita membutuhkan orang asing di jalan Emmaus yang dapat menolong kita untuk recenter dan refocus. Kita membutuhkan orang asing ternyata, dan pada gilirannya semoga kita pun juga menjadi orang asing di jalan Emmaus yang memudahkan orang lain. Kedua, diksi dalam Injil Lukas 24. Saya sangat tertarik dan baru akhir-akhir ini saya menyukainya. Ditulis, kedua murid itu kembali ke Yerusalem. Dan saya pikir itulah nomor 2, kembali ke Yerusalem. Diksi ini menunjukkan kepada kita pengakuan bahwa Yerusalem adalah pusat, patokan, dan institusi. Di Yerusalem adalah komunitas para rasul dan otoritas ada di sana. Dan Yesus pun berkali-kali menggunakan istilah itu. Yesus mengatakan, kamu jangan keluar dari Yerusalem sebelum penghibur itu datang. Persoalan tentang sunat untuk orang-orang non-Yahudi diselesaikan di Yerusalem. Bahkan Petrus dan Paulus pun sebelum pergi dan menjadi martir di Roma, mereka berdua kembali dulu ke Yerusalem. Kita diingatkan agar selalu mengacu kepada visi, kriteria, acuan, dan institusi kita. Ada orang mengatakan pandemi ini adalah salah satu akibat dari kita melupakan acuan. Manusia terlalu rakus merampas alam. Saatnya kembali ke Yerusalem. Dan yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih,
menjadi orang asing di jalan Emmaus telah menolak menjadi manusia kerdil dan menolak menjadi pecundang. Sangat berhubungan dengan refocus dan sangat kembali ke Yerusalem. Kesulitan tidak selesai dengan keluhan. Keluhan malah membuat kita semakin lumpuh. Kesulitan juga tidak teratasi dengan menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab ke orang lain, melainkan kerja keras, disiplin, dan mengharamkan sifat suka nyolong. COVID-19 dan PSBB termasuk larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pada hari ini mengingatkan kita bahwa disiplin fundamental. Kita menjadi pemenang jika kita disiplin, dan kita akan menjadi pecundang ketika kita terlalu suka cari-cari dan mencari-cari celah lalu nyolong dan berjiwa kecil kerdil. Filsuf Amerika, seorang perempuan hitam, berkata, "If you don't like the situation, change the situation. If you cannot change the situation, then change yourself." Kalau Anda tidak menyukai situasi, rubah situasi itu. Dan kalau Anda tidak sanggup merubah situasi itu, rubah dirimu sendiri. Itulah yang saya pikir berjiwa besar. Maka saya merasa berhadapan dengan kritik yang ramai juga, kita harus berdoa untuk terapi plasma konvalesen. Kita berdoa untuk Dr. Monica dan kawan-kawannya. Kita berdoa untuk para frontliners membela kehidupan selama pandemi ini. Semoga mereka semua berhasil, karena hasil mereka juga adalah hasil kita. Ada demikian banyak cara ibu bapak, saudara-saudari, untuk berbuat baik dan membagikan kesejahteraan umum. Semangat berbagi itu ialah jiwa pemenang dan bukan jiwa pecundang. Saya ingin menutup renungan ini dengan diksi dari Padre Pio yang saya secara pribadi sangat menyukainya. Pray, hope,